Bapak Biyes, Bapak Ibu, apakah akhir-akhir ini tulisan di ponsel terasa makin kecil dan kabur? Saat membaca pesan dari anak atau cucu, mata cepat lelah dan huruf seolah menari-nari di layar. Banyak yang mengira ini karena faktor usia, padahal seringkali tubuh sedang memberi tanda bahwa matanya butuh istirahat dan perhatian. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Saya ingin menegaskan satu hal penting. Mata buram bukan takdir. Penglihatan yang jernih masih bisa dijaga, bahkan setelah usia 60 tahun. Asal tahu caranya. Hari ini saya akan berbagi 7 rahasia sederhana. Perpaduan antara makanan alami dan kebiasaan harian yang bisa membantu mata kembali terang. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, cukup langkah kecil yang bisa dilakukan dari rumah sendiri. Yang menarik, rahasia terakhir adalah kebiasaan yang sangat mudah, tapi hampir semua orang abaikan. Padahal, bila dilakukan rutin, hasilnya bisa terasa hanya dalam 1 minggu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dunia dengan lebih jelas, membaca pesan tanpa nyipit, dan menikmati warna-warna kehidupan lagi, tulis angka 1 di komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips baru setiap minggu. Bapak, Ibu tahu tidak? Sebagian besar masalah mata kering dan cepat lelah bukan karena usia, tapi karena tubuh kekurangan cairan. Saat tubuh dehidrasi, darah mengental, aliran ke mata melambat, dan produksi air mata alami pun berkurang. Akibatnya, mata terasa perih, berat, bahkan kabur di sore hari. Banyak lansia berpikir cukup minum air ketika haus. Padahal, saat rasa haus muncul, tubuh sebenarnya sudah terlambat minta air. Mata kita butuh kelembaban konstan agar saraf dan retina tetap berfungsi baik. Tanpa air yang cukup, bahkan vitamin dari makanan tidak bisa terserap dengan sempurna. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Sri usia 72 tahun dari Surabaya. Beliau mengeluh matanya kering dan terasa seperti berpasir setiap sore. Setelah saya minta untuk menambah minum air putih 1 gelas setiap 2 jam di siang hari, bukan hanya di malam hari, hasilnya mengejutkan. Dalam 2 minggu, matanya tidak lagi terasa panas, dan penglihatannya pun lebih segar. Minum air bukan hal besar, tapi efeknya luar biasa. Setiap teguk kecil membantu melancarkan sirkulasi, menjaga kelembaban bola mata, dan mencegah radang halus yang sering muncul pada usia lanjut. Mulai hari ini, biasakan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Tidak perlu banyak sekaligus, cukup konsisten. Karena mata yang cukup air akan terasa lebih ringan dan jernih sejak pagi. Kalau Bapak Ibu sering lupa minum air atau baru sadar pentingnya sekarang, tulis angka 1 di komentar supaya lebih banyak teman lansia di Indonesia juga teringat untuk menjaga mata dari hal paling sederhana ini. Bapak, Ibu tentu sering melihat biji kecil hitam yang mengapung di minuman es campur atau teh manis tradisional. Itulah biji selasih. Siapa sangka, bahan sederhana ini bisa menjadi pelindung alami bagi mata lansia yang mulai kering dan perih. Biji selasih mengandung lemak sehat omega 3 dalam bentuk alami yang membantu memperlancar aliran darah ke retina. Ketika sirkulasi lancar, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke jaringan mata dengan lebih baik. Yang menarik, saat direndam air hangat, biji selasih membentuk gel lembut. Gel ini meniru fungsi air mata, membantu menjaga kelembaban permukaan mata agar tidak cepat kering. Saya masih ingat pengalaman salah satu pasien, Ibu Sri dari Surabaya. Beliau gemar menjahit baju cucunya, tapi matanya cepat panas dan berair setiap sore. Setelah saya sarankan menambahkan 1 sendok teh biji, selasih yang telah direndam ke dalam teh paginya, hasilnya luar biasa. 3 minggu kemudian, beliau tersenyum dan berkata, "Sekarang mata saya lebih adem, Dok. Tidak cepat panas seperti dulu." Selain membantu mata,
Biji selasih juga kaya antioksidan yang menenangkan peradangan halus di seluruh tubuh. Banyak lansia yang rutin mengonsumsinya merasa tidur lebih nyenyak dan tekanan darah lebih stabil. Cara pakainya mudah sekali. Rendam 1 sendok teh biji selasih dalam segelas air hangat selama 10 menit hingga mengembang. Setelah itu bisa dicampur ke dalam teh, jus, atau bahkan air putih biasa. 1 sendok kecil setiap hari sudah cukup untuk memberi kelembaban lembut dari dalam. Ingat, kunci utamanya bukan banyak, tapi rutin. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tenang setiap hari jauh lebih kuat daripada obat yang diminum sesekali. Kalau Bapak Ibu suka minuman tradisional dan baru tahu manfaat biji selasih hari ini, tulis angka 2 di komentar supaya lebih banyak sahabat lansia bisa ikut merasakan manfaatnya. Bapak, Ibu tahu tidak? Bagian terpenting dari mata kita yang membuat kita bisa melihat dengan jelas disebut makula. Makula berada di tengah retina dan bertugas menangkap warna serta detail halus, seperti membaca tulisan kecil atau mengenali wajah cucu. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, makula mudah melemah karena suplai oksigen berkurang dan peradangan halus terus terjadi. Disinilah peran kecil biji wijen menjadi besar. Biji ini mengandung vitamin B, kalsium, dan lemak sehat yang membantu memperkuat jaringan halus mata agar tidak cepat lelah. Selain itu, ada zat unik bernama sesamin yang berfungsi sebagai antioksidan alami, menenangkan peradangan di sel retina, dan menjaga makula tetap kuat. Saya masih ingat Ibu Murni, 67 tahun, dari Kudus. Beliau pembuat onde-onde di pasar pagi. Setiap hari, tangannya terampil menaburkan wijen di atas kue, tapi matanya sering silau saat memasak. Setelah saya sarankan untuk tidak hanya menaburkan di kue, tapi juga menambahkan 1 sendok teh wijen panggang ke bubur sarapan, hasilnya luar biasa. Sebulan kemudian, beliau datang dengan senyum lebar dan berkata, "Sekarang saya bisa membaca tulisan di timbangan tanpa harus nyipit. Cara menggunakannya sangat mudah. Sangrai biji wijen sebentar hingga harum. Lalu taburkan 1 sendok teh di atas bubur, puding, atau sayur bening. Bisa juga ditumbuk halus dan disimpan dalam toples kaca agar lebih praktis. Rasanya gurih dan ringan, tidak mengganggu pencernaan. Selain untuk mata, biji wijen juga membantu menjaga kolesterol dan memperkuat tulang. 2 hal penting bagi kesehatan lansia. Jadi, 1 sendok kecil biji wijen setiap hari bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kejernihan penglihatan sekaligus kekuatan tubuh. Taburkan wijen hari ini, lihat dunia lebih jelas besok pagi. Kalau Bapak Ibu pernah makan onde-onde tapi baru tahu manfaat wijennya, tulis angka 3 di komentar agar lebih banyak sahabat lansia juga mendapat manfaat dari biji kecil penuh berkah ini. Bapak Ibu mungkin sering merasa silau saat melihat lampu kendaraan di malam hari, atau pandangan tampak berembun ketika menatap cahaya. Banyak yang mengira itu hal wajar karena usia. Padahal, salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya kadar zinc dan magnesium dalam tubuh. Zinc berperan penting membantu vitamin A berubah menjadi rodopsin, yaitu pigmen yang membuat mata mampu menangkap cahaya dalam kondisi gelap. Tanpa cukup zinc, mata menjadi lambat beradaptasi dan mudah lelah ketika malam tiba. Nah, biji labu adalah salah satu sumber alami zinc terbaik yang bisa membantu memulihkan kemampuan ini. Saya pernah menangani Pak Rahman, 71 tahun, dari Banyuwangi. Beliau suka makan labu kukus setiap sore, tapi selama ini selalu membuang bijinya. Setelah saya jelaskan manfaatnya, beliau mulai memanggang ringan biji labu tanpa garam dan memakannya 1 sendok setiap sore sambil minum air putih. 3 minggu kemudian, ia datang dengan wajah cerah, berkata, "Sekarang saya sudah berani nyetir malam lagi, Dok. Lampu kendaraan tidak silau seperti dulu." Selain membantu penglihatan malam, biji labu juga mengandung vitamin E dan antioksidan kuat yang melindungi retina dari kerusakan oksidatif, memperkuat pembuluh darah halus,
serta membantu tekanan darah tetap stabil. Magnesium di dalamnya juga menenangkan saraf, membuat tidur lebih nyenyak dan tubuh lebih rileks. Cara konsumsinya sederhana. Sangrai bijinya hingga kering dan sedikit harum, lalu simpan dalam wadah tertutup. Bapak Ibu bisa memakannya langsung sebagai camilan sore, atau menaburkannya di atas bubur dan salad. Jangan tambahkan garam agar manfaatnya maksimal. Jadi, mulai hari ini, jangan buang bijinya lagi. Karena disitulah rahasia cahaya malam Bapak Ibu disimpan. Kalau Bapak Ibu suka makan labu, tapi biasanya membuang bijinya, tulis angka 4 di komentar agar lebih banyak yang tahu bahwa biji kecil ini bisa menjadi pelindung penglihatan di usia senja. Bapak, Ibu pasti sudah sering mendengar bahwa wortel baik untuk mata. Tapi tahukah Anda mengapa sayuran berwarna oranye ini begitu istimewa? Wortel mengandung beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin. 3 nutrisi utama yang berfungsi melindungi dan memperbaiki sel retina, bagian mata yang bertanggung jawab menangkap cahaya dan warna. Seiring bertambahnya usia, sel-sel retina kita menua dan mudah rusak akibat paparan cahaya biru dari layar ponsel atau televisi. Beta-karoten dalam wortel membantu tubuh membentuk vitamin A, yang menjaga retina tetap kuat dan mencegah rabun senja. Sementara lutein dan zeaxanthin bekerja seperti kacamata pelindung alami, menyaring sinar berbahaya, dan menjaga makula tetap sehat. Saya sering melihat banyak pasien lansia yang setelah rutin menambahkan wortel dalam menu hariannya, mulai merasakan perubahan nyata. Seorang ibu dari Magelang bercerita, setelah 2 minggu rajin minum jus wortel tiap pagi, warna bunga di halaman terasa lebih cerah. Mata juga tidak cepat silau. Hal sederhana tapi dampaknya besar. Wortel bisa dikonsumsi dengan banyak cara. Bisa di jus segar, direbus, ditumis, atau dimasukkan ke dalam sup. Yang penting, jangan terlalu lama dimasak agar kandungan vitaminnya tidak hilang. Kombinasikan juga dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun, supaya penyerapan beta-karoten lebih optimal. Tidak perlu berlebihan. Cukup 1 porsi kecil, wortel 3 atau 4 kali seminggu, sudah cukup untuk membantu menjaga kejernihan penglihatan. Ingat, bukan jumlahnya yang menentukan hasil, tapi konsistensi kecil setiap hari. 1 wortel sehari, dunia jadi lebih terang. Kalau Bapak Ibu suka jus atau sayur wortel, tulis angka 5 di komentar, supaya lebih banyak sahabat lansia tahu bahwa warna oranye kecil ini menyimpan kekuatan besar untuk menjaga retina tetap sehat sampai tua. Bapak, Ibu tahu tidak? Banyak orang berpikir bahwa semakin terang lampu di malam hari, semakin baik untuk mata. Padahal justru sebaliknya. Mata kita butuh transisi lembut dari terang ke gelap agar saraf dan retina bisa beristirahat. Cahaya yang terlalu terang di malam hari memaksa mata terus bekerja, membuat otot-ototnya tegang dan cepat lelah. Setiap kali kita menatap layar ponsel, televisi, atau lampu putih terang sebelum tidur, mata seperti sedang lembur tanpa istirahat. Akibatnya, esok paginya pandangan terasa berat, berair, dan seringkali kabur beberapa menit setelah bangun. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa mempercepat penuaan retina dan menyebabkan gangguan tidur, karena otak sulit memproduksi hormon melatonin. Saya pernah menangani seorang ibu dari Bekasi yang setiap malam menonton sinetron di ruang tamu dengan semua lampu menyala. Dalam sebulan, matanya mulai kering dan silau. Setelah saya minta untuk meredupkan lampu 1 jam sebelum tidur dan mematikan televisi lebih awal, hasilnya menakjubkan. Hanya dalam 1 minggu, beliau merasa matanya lebih enteng dan tidurnya lebih nyenyak. Solusinya sederhana. Mulai malam ini, redupkan lampu 2 jam sebelum tidur. Gunakan lampu berwarna kekuningan yang lembut, bukan putih terang. Matikan layar ponsel minimal 30 menit sebelum rebahan,
agar mata punya waktu beradaptasi dengan gelap dan memulai proses pemulihan alami. Ingat, mata juga butuh tidur, bukan cuma tubuh. Kalau Bapak Ibu sering tidur dengan lampu terang atau masih suka main HP sebelum tidur, tulis angka 6 di komentar sebagai tanda janji untuk mulai memanjakan mata Anda malam ini. Bapak, Ibu, pernahkah mata terasa berat, lengket, atau berair ketika bangun pagi? Banyak yang mengira itu karena kurang tidur. Padahal seringkali penyebabnya adalah sumbatan kecil di kelenjar minyak di sekitar kelopak mata. Kelenjar ini bertugas menjaga kelembaban permukaan mata, dan ketika tersumbat, mata terasa kering dan mudah iritasi. Salah satu cara paling mudah dan aman untuk mengatasinya adalah kompres hangat. Hangatnya, kain membantu melancarkan aliran darah di sekitar mata, membuka sumbatan halus, serta menenangkan saraf optik yang lelah. Efeknya bukan hanya membuat mata lebih segar, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Saya masih ingat seorang pasien, bapak usia 68 tahun yang setiap malam matanya gatal dan berair. Setelah saya sarankan untuk kompres hangat 2 kali sehari, pagi dan malam. Selama 2 minggu, keluhannya hilang total. Beliau berkata, "Sekarang bangun tidur mata saya terasa ringan, tidak perih lagi, dan pandangan lebih jernih. Caranya sangat mudah. Gunakan kain bersih yang direndam dalam air hangat suam-suam kuku, peras perlahan, lalu tempelkan di kedua mata selama 2 atau 3 menit. Tidak perlu alat mahal, yang penting rutin. Jika kain mulai dingin, celupkan kembali ke air hangat dan ulangi sebentar. Kompres ini bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah seharian menatap layar. Hanya beberapa menit, tapi manfaatnya besar. Hangat di luar, segar di dalam. Begitu cara sederhana tubuh berterima kasih pada perhatian kecil Anda. Kalau Bapak Ibu mau coba malam ini, tulis angka 7 di komentar. Satu langkah kecil malam ini bisa jadi awal penglihatan yang lebih jernih besok pagi. Bapak, Ibu, tahukah Anda bahwa mata juga butuh olahraga di pagi hari? Sama seperti tubuh kita, banyak lansia langsung menatap layar ponsel atau televisi begitu bangun tidur. Padahal, mata yang baru bangun ibarat kamera yang lensanya masih berembun. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan cahaya. Langkah kecil yang sering dilupakan adalah menjemur mata di bawah sinar matahari pagi. Bukan di bawah terik siang, tapi di cahaya lembut antara pukul 6 hingga 8. Cukup tutup mata pelan-pelan, hadapkan wajah ke arah cahaya, dan biarkan hangatnya menyentuh kelopak selama 10 hingga 15 detik. Sinar lembut ini membantu retina aktif kembali, memperlancar sirkulasi darah, dan menstimulasi produksi hormon alami yang membuat mata lebih peka terhadap warna dan cahaya. Saya punya pasien, seorang bapak dari Semarang, yang matanya sering kabur setiap pagi dan baru jelas setelah setengah jam. Setelah rutin melakukan jemur mata dan latihan fokus setiap hari, dalam 1 minggu pandangannya jauh lebih cepat pulih. Ia berkata, "Sekarang saya bisa langsung membaca pesan cucu tanpa nyipit." Setelah menjemur mata, lanjutkan dengan latihan fokus sederhana. Pandang benda jauh selama 10 detik, lalu alihkan pandangan ke benda dekat seperti ujung jari. Ulangi 5 kali. Latihan ini melatih otot fokus mata agar tetap lentur dan tidak cepat tegang. Latihan ini hanya butuh waktu 2 menit, tapi manfaatnya bisa bertahan seharian. Banyak pasien merasa mata lebih sigap, kepala lebih ringan, dan warna di sekitar tampak lebih hidup. Ingat, mata juga butuh senam, bukan cuma kaki. Kalau Bapak Ibu mau coba besok pagi, tulis angka 8 di komentar dan bagikan pengalaman Anda minggu depan. Supaya kita bisa belajar bersama menjaga mata tetap terang di usia senja. Bapak Ibu, banyak orang tidak menyadari bahwa tidur adalah obat alami terbaik untuk mata. Saat tubuh beristirahat, sel-sel retina memperbaiki diri, sirkulasi darah meningkat, dan cairan mata kembali seimbang.
Tapi ketika kita tidur terlalu larut, kurang dari 6 jam, atau tidur dengan lampu terang, proses pemulihan itu gagal terjadi. Akibatnya, pagi hari mata terasa berat, bengkak, bahkan penglihatan jadi buram beberapa saat. Penelitian sederhana menunjukkan bahwa tidur cukup antara 6 hingga 8 jam setiap malam membantu menurunkan risiko mata kering dan gangguan retina hingga 30%. Sayangnya, banyak lansia yang sulit tidur nyenyak karena kebiasaan menatap layar sebelum tidur, minum kopi sore, atau posisi tidur yang tidak nyaman. Saya masih ingat Pak Harun, 70 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh matanya bengkak setiap pagi. Setelah saya periksa, ternyata beliau tidur dengan posisi kepala lebih rendah dari badan dan lampu tetap menyala terang. Saya sarankan untuk mengganti bantal yang sedikit lebih tinggi, mematikan lampu, dan menjaga kamar tetap tenang. Dalam 2 minggu, pembengkakan hilang, dan beliau berkata, "Sekarang begitu bangun, mata terasa segar dan kepala lebih ringan." Kuncinya sederhana, tidur yang cukup, posisi yang benar, dan suasana kamar yang tenang. Gunakan bantal yang menopang leher dengan nyaman, jangan terlalu tinggi, dan jangan tidur tengkurap. Matikan lampu atau ganti dengan cahaya lembut kekuningan agar hormon melatonin bekerja optimal. Ingat, ketika Anda tidur, mata sedang memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, setiap malam adalah kesempatan untuk menyembuhkan, bukan hanya beristirahat. Tidur yang benar, penglihatan pun benar. Kalau Bapak Ibu setuju bahwa tidur adalah obat terbaik yang sering dilupakan, tulis angka 9 di komentar, dan mulai malam ini, beri kesempatan bagi mata Anda untuk memulihkan diri dengan tenang. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah belajar 7 kebiasaan dan 2 makanan sederhana yang bisa membantu menjaga mata tetap terang meski usia terus bertambah. Semua langkah ini bukan teori, tapi pengalaman nyata dari banyak lansia yang berhasil memulihkan kejernihan penglihatan tanpa obat mahal, tanpa operasi, hanya dengan perubahan kecil setiap hari. Mulai dari hal paling dasar seperti minum air cukup, menambahkan biji selasih, wijen, dan labu ke menu harian, menikmati wortel segar, hingga kebiasaan ringan seperti meredupkan lampu malam, mengompres hangat, menjemur mata pagi hari, dan tidur dengan tenang. Semua ini mungkin terdengar sepele, tapi ketika dilakukan dengan hati yang konsisten, hasilnya nyata. Ingat, tubuh tidak membutuhkan kesempurnaan, tapi keteraturan kecil yang dilakukan dengan penuh niat. Setiap teguk air, setiap sendok biji, setiap menit mata beristirahat adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mata bukan hanya alat untuk melihat, tapi juga jendela kehidupan. Tempat kita menatap orang yang kita sayangi, membaca doa, dan menikmati warna dunia yang Allah titipkan. Jagalah dia dengan lembut, karena dari sanalah cahaya hidup memancar. Saya Dr. Budi Hartono, lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan lansia, percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tenang akan membawa hasil besar. Jangan tunggu mata makin kabur baru bertindak. Mulailah malam ini atau besok pagi dengan satu kebiasaan yang Anda pilih sendiri. Kalau video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak lansia di Indonesia bisa menjaga penglihatannya dengan cara alami dan aman. Tekan tombol suka, bagikan ke keluarga, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama menjaga mata tetap terang sampai usia senja. Mata yang dijaga dengan kasih akan membalas dengan cahaya. Mulai hari ini, jagalah jendela kehidupan Anda dan biarkan dunia kembali terlihat indah.